beranjali, kita akan Hmm. memuliakan Guru Agung kita, Buddha Gotama dengan mendaraskan nama Karagata. Ya, saya akan memimpin pembacaannya. Mari ikuti bersama-sama di dalam hati ya. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Dhamma Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggam Namami. Baiklah, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, sebelum melanjutkan materi bersama dengan Romo Ruby, mari kita cocokkan catatan kita terlebih dahulu ya tentang pembahasan 2 minggu lalu. 2 minggu lalu, Romo membahas tentang lokutara kesadaran adi manusiawi, gitu ya, lokutara cita ya. Oke, yaitu kesadaran pencapaian kesucian oleh 4 pasang makhluk suci. Siapakah 4 pasang makhluk suci ini? Mereka adalah Sotapati Magapala, Sakadagami Magapala, Anagami Magapala, dan Arahata Magapala ya. Maga adalah jalan, sementara pala adalah buah ya. Dan maga pala ini terjadi dalam satu momen. Jadi tidak ada jeda ya, apalagi jeda berminggu-minggu enggak ya. Seperti itu. Nah, Sotapati Magapala ini mematahkan 3 kekotoran batin ya, 3 belenggu, yaitu Sakayaditi, Wicikica, dan Silabata Paramasa. Sementara Sakadagami Magapala melemahkan ya, selain mematahkan yang 3 tadi sudah pasti ya, tetapi juga melemahkan Kamaraga dan Biapada. Sementara Anagami Magapala mematahkan ke 5 belenggu tadi di atas ya. Dan Arahata Magapala telah mematahkan seluruh belenggu, yaitu 10 belenggu. Yang 5 tadi disebutkan, ditambah rupa raga, arupa raga, mana atau kesombongan, udaca, dan awija atau moha ya. 2 minggu lalu Romo juga sudah menjelaskan kepada kita, sudah memberikan apa namanya pengetahuan ya bahwa Sotapati ini ada 3 ya, bukan satu ya, tapi ada 3 yaitu Satakatu Parama Sotapati, maksimal lahirnya 7 kali lagi. Lalu ada Kolan-Kola Sotapati, maksimal 2 sampai 3 kali lagi terlahir. Dan Eka Biji Sotapati hanya terlahir 1 kali ya. Dan ini bergantung kepada parami orang yang bersangkutan ya. Sementara Sakadagami yang kembali sekali lagi ada 5 macam ya, 5 kategori yaitu Ida Patwa, Ida Parinibayi, Tata Patwa Parinibayi, Ida Patwa Tata Parinibayi, Tata Patwa Ida Parinibayi, dan yang kelima Ida Patwa Tata Nibatitwa Ida Parinibayi. Agak sedikit susah ya ngomongnya. Baik, dan yang kemudian berikutnya Anagami, yaitu yang tidak kembali, ada 5 juga. Atara Parinibayi, Upabaca Parinibayi, Asangkara Parinibayi, Sasangkara Parinibayi, dan Udang Soto Akanitagami. Lalu yang terakhir Arahat, ada 4 ya, 4 macam, yaitu Suka Wipasako, Tewijo, Catabinya, Pati Sambida Pata. Itu ya. Jadi kita sudah belajar tentang ini ya. Dan kemudian Romo juga menjelaskan selain melepaskan diri dari 10 belenggu, ternyata juga melepaskan diri dari kecenderungan-kecenderungan latennya gitu ya. Jadi seperti Sotapati Magapala, selain membebaskan diri dari Sakaya Diti, Wicikisa, dan Silabata Paramasa, tetapi juga mematahkan kecenderungan laten berupa Diti Anusaya, Wicikicca Anusaya, dan seterusnya seperti itu ya. Baiklah, Bapak Ibu, karena tugas saya, maka saya penting untuk menyampaikan kembali tata tertib. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal, tapi karena ini tugas, jadi sekali lagi saya harus sampaikan ya. Tata tertibnya adalah semua speaker di mute, kecuali Romo mengundang kita untuk berdiskusi ya. Lalu, karena ini adalah pembabaran dhamma, maka sangatlah diharapkan bahwa kita semua menunjukkan sikap hormat yang
sepatutnya itu ya. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi selesai dilakukan oleh Romo, bisa dengan raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat ya. Nah, seperti yang saya rasakan, saya yakin Bapak Ibu Romo Romani semuanya juga sama-sama sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan kelanjutan pembahasan Abhidhamma Sanggaha ini. Maka kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan ya. Romo, kami semua sudah siap untuk belajar. Silakan Romo. Terima kasih, Jaya Saudara. Terima Romo, kasih. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersikap manjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam. Kyonghi, Kyonghi. Selamat tahun baru Imlek buat kita semua yang merayakan. Mudah-mudahan tahun saya berpikir kalau tahun baru Imlek itu kita harusnya sudah selesai bab 1 ya, tapi ternyata semua di luar prediksi kita, banyak sekali kegiatan sebelum Imlek, jadi saya harus meninggalkan kelas ini dan saya lihat hari ini kelas ini masih juga lumayan penuh, jadi saya sangat senang sekali, berarti teman-teman sedharma sekalian adalah orang-orang yang mau belajar Dhamma. Terus terang belajar Abhidhamma itu harus punya ketertarikan. Ya, kalau kita tidak punya ketertarikan, rasanya di tengah jalan banyak yang mental. Ya, dan kita kehilangan arah. Sang Buddha mengatakan, Kico manusa patilabu, kicang macana ciwitang, kicang satama sawanang. Selain sulit lahir sebagai manusia dan kita juga sulit hidup sebagai manusia, yang paling ketiga yang susah adalah betapa sulitnya kita mendengarkan ajaran Sang Buddha. Begitu ya. Dan ajaran Sang Buddha ini nggak gampang loh kita temui. Banyak sekali di antara kita yang hari ini belajar Dhamma, tapi Dhammanya tidak secara paramata. Dhamma yang kita pelajari hanya sifatnya, baru kulitnya saja. Padahal kalau kita mau belajar Dhamma dengan tekun, belajar Dhamma dengan baik, kita bisa menemukan intisari daripada pelajaran Dhamma itu, dan itu akan mencerahkan kita semua. Karena itulah saya ingin melanjutkan pelajaran Abhidhamma Tasangga kita dengan izin saya menggunakan whiteboard ya. Romo Ramani dan Bapak Ibu, kita adalah orang yang, ini kan kita lahir sebagai manusia kan? Kita saat ini sudah lahir sebagai manusia. Dan ketika kita lahir jadi manusia kan betapa susahnya loh. Ya, betapa sulitnya loh kita lahir sebagai manusia. Sang Buddha mengatakan, Kico manusa patilabu, sangat sulit lahir sebagai manusia. Dan sungguh sulit ketika kita sudah hidup sebagai manusia. Nah, pada saat kita hidup sebagai manusia, kita kebetulan memeluk atau memiliki keyakinan agama Buddha. Dan keyakinan yang beragama Buddha itu membuat kita punya cita-cita untuk bisa mencapai nibbana. Kan itu istilah yang apa ya? Istilah yang sering muncul di dalam benak kita gitu ya teman-teman ya. Apa sih itu nibbana gitu kan? Nah, kalau kita bicara nibbana, maka nibbana adalah sehingga banyak orang punya persepsi yang salah bahwa nibbana ini dianggap sebagai surga dalam agama lain, sehingga nibbana adalah sebuah tempat yang nanti kalau manusia ini meninggal dunia atau cuti, lalu dia akhirnya pindah ke nibbana atau ke surga. Hanya sebuah tempat. Banyak itu yang kita alami dari sisi kita beragama Buddha. Padahal, teman-teman sekalian, kalau kita memahami apa itu nibbana, ni itu baca kata nir. Nir itu berarti tampak.
bana, wana gitu loh kalimatnya, tanpa tanpa tempat, tanpa keadaan gitu loh. Jadi nibbana itu bukan sebuah tempat, dia adalah sebuah kondisi batin. Kondisi batin di mana batin tersebut telah terbebas atau telah bebas dari cengkeraman, anicca, dukkha, dan anatta. Kondisi batin yang terbebas dari anicca, dukkha, dan anatta itu, dengan demikian maka nibbana bukanlah sebuah tempat, tapi sebuah kondisi batin, keadaan batin. Jadi kalau kita ingin mencapai nibbana, tidak nunggu kita mati. Kalau orang kan kalau ingin mencapai surga kan nunggu dia mati dulu, baru mencapai surga atau neraka. Nah, kondisi nibbana ini namanya di dalam agama Buddha adalah pencapaian kesadaran arus. Pencapaian kesadaran nibbana ini namanya kesadaran yang dikenal sebagai lokutara cita. Kita tahu loku itu berasal dari kata loka, gitu ya, loka. Apa sih itu loka? Ya loka tiga, yaitu apa? Loka tiga itu apa? Ada kama bumi, gitu ya. Ada rupa bumi dan arupa bumi. Atau kita sering mengenal dengan 31 bumi. Iya. Nah ini utara. Ada kalimat utara. Utara itu lebih kenal dia adalah orang utara itu berarti di utara begitu ya. Sebenarnya kalimat utara ini diterjemahkan kalau di Abhidhamma di bahasa Pali namanya di atas atau di luar. Di atas atau di luar. Karena ada pemahaman di atas atau di luar, maka di atas di luar apa? Di atas di luar 31 bumi gitu ya. Jadi kesadaran nibbana ini adalah kesadaran yang di atas di luar bumi 31. Nah, berarti karena dia ada sebuah kesadaran di atas bumi, di luar bumi 31, ini berarti tempat bukan, ini kondisi keadaan. Yang nanti kita akan perdalami pada saat kita belajar di bab 5. Jadi jangan sampai ada pertanyaan nibbana itu apa ya, karena kita nanti pelajarnya lebih dalam di bab 5. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, untuk bisa mencapai keadaan di atas duniawi ini, maka kita membutuhkan sebuah pintu. Untuk mencapai keadaan ini kan kita harus punya pintu. Pintunya namanya mano duara. Mano itu pikiran, duara itu pintu. Hanya melalui pintu pikiran, kesadaran lokutara cita itu dicapai. Jadi teman-teman, kita kan manusia punya mata, punya telinga, punya hidung, punya lidah, punya tubuh, dan punya batin atau pikiran atau mano. Ya, mata itu caku, telinga itu sota, hidung itu gana, lidah itu jiwa, tubuh itu kaya. Selama ini hidup kita 24 jam, kita lebih sering menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Semakin banyak kita menggunakan 5 panca indera tubuh ini, maka kita akan tidak pernah keluar dari samsara. Tidak pernah keluar. Mata melihat, menangkap objek, timbul kesadaran, menyenangkan, lalu dilekati objek itu. Mendengar suara-suara yang merdu, punya kebanggaan, dilekati objek itu, sehingga timbul kesenangan. Jika kita mendengar suara-suara yang tidak siang sumbang, suara-suara yang menjelekan kita, yang menuduh kita, timbul perasaan benci, tidak suka, dan itu semua memperpanjang kehidupan. Ya, nah hanya dengan pintu batinlah kita bisa mencapai keadaan nibbana dengan kesadaran lokutara cita. Lalu bagaimana Romo kita bisa mendapatkan kesadaran ini? Ini kan penting. Bagaimana kita bisa mendapat kesadaran itu? Karena kita melalui pintunya pintu batin, maka harus dengan cara dukun.
Apa itu dukun? Duduk dengan tekun. Dalam hal apa? Dalam hal meditasi. Dan meditasinya harus bagaimana, Romo? Meditasinya harus mengambil objeknya. Meditasi harus menggunakan wipasana bawana. Wipasana bawana. Bawana adalah pengembangan batin, wipasana adalah pandangan terang. Jadi ini untuk mencapai meditasi, pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pengembangan batin. Untuk mencapai pandangan terang. Atau pencerahan ya. Nah, problemnya adalah untuk bisa mencapai wipasana bawana, pengembangan batin, kita harus punya yang namanya timbunan kebajikan. Kalau kita ingin bisa mencapai pandangan terang, itu mencapai kondisi nibbana, nibbana itu sebuah, kalau saya katakan sebuah tiket, dan untuk membayar tiket itu kita harus mengumpulkan tabungan. Tabungan kebajikan kita itu dikenal dengan dasa paramita. Dasa paramita. Ya, apa itu? 10 parami. Ada dana, ada sila, ada nekama, ada panya, ada wirya, ada kanti, ada saca, ada aditana, ada meta, dan upeka. Tanpa timbunan dasa parami, walaupun kita duduk berjam-jam, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kalau timbunan dasa paraminya tidak cukup, sangat sulit kita bisa mencapai penembusan daripada wipasana bawana. Karena itulah, teman-teman sekalian, pada saat kita duduk meditasi tadi, kan kita sedang duduk meditasi nih. Pada saat kita duduk meditasi, harus yang berkembang adalah namanya 7 faktor pencerahan. Kalau kita tidak bisa muncul, kan kita meditasi vipassana bawana ya, vipassana bawana. Iya, supaya ini memunculkan yang namanya vipassana bawana itu bisa supaya bisa memunculkan maga dan pala. Maga adalah jalan, pala adalah buah. Untuk bisa memunculkan maga pala, ya, kita harus mengembangkan yang namanya 7 faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan. Pada saat meditasi nih, pada saat duduk meditasi harus berkembang 7 faktor pencerahan. Apa sih itu, Romo, 7 faktor pencerahan itu? Karena begini, kalau 7 faktor pencerahan ini tidak muncul, jika dia tidak muncul nih, jika ini tidak muncul, begitu, maka tidak bisa menembus lokutara cita. Tidak bisa menembus lokutara cita. Nah, teman-teman harus tahu tuh. Saya ingin mengumpamakan begini. Kalau kita sering meditasi, kadang meditasi kita jarang sekali mendapatkan kemajuan. Kenapa? Karena 7 faktor pencapaian pencerahan ini tidak seimbang. Kalau teman-teman lihat nih, 7 faktor itu adalah, saya pakai warna merah atau warna biru. 7 faktor pencerahan itu kalau kita lihat adalah, pertama adalah sati, perhatian penuh. Sati adalah perhatian penuh. Perhatian penuh. Yang kedua adalah Dhamma Wicayo. Dhamma Wicayo, boleh ya? Dhamma Wicayo adalah apa ya?
menginvestigasi dhamma gitu ya. Investigasi dhamma. Lalu yang berikutnya adalah wirya, semangat, energi. Wirya itu energi atau semangat. Lalu yang berikutnya adalah piti, kegiuran. Piti, kegiuran. Yang berikutnya adalah pasadi. Apa itu pasadi? Pasadi adalah ketenangan. Oh, sorry, ini apa ya? Kenapa ini? Kok jelek? Ketenangan. Ya. Terus ada yang namanya samadhi baru. Samadhi adalah konsentrasi. Dan yang terakhir tentu adalah UPK, keseimbangan. UPK, netralitas boleh. Bagaimana tuh Romo cara mengembangkan 7 faktor ini? Teman-teman nanti kalau tidak menembus 7 faktor ini, maka Magapala tidak tercapai. Makanya kalau kita berbicara butuh keseimbangan. Kalau saya ingin menggambar seekor burung, maaf, saya tidak pandai menggambar, tapi izinkan mungkin saya menggambarnya begini. Ini kan burung ya, sudah kelihatan tuh burung itu ya. Tuh. Nah, tentu burung ini akan terbang dia. Ya, ini burung ini akan terbang. Ketika dia terbang, maka dia akan menggemplakkan sayap-sayapnya, betul kan? Sayap-sayapnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika dia terbang, menggemplakkan sayap-sayapnya, maka burung ini baru bisa seimbang. Kalau sayap kiri dan sayap kanannya seimbang, maka dia baru bisa menerbangkan hmm, perhatian penuhnya. Nah, inilah 7 faktor pencerahan ini. Kalau kita umpamakan adalah yang menjadi matanya adalah sati. Ini mata. Sati adalah mata. Kalau satinya tidak konsentrasi, maka sayap-sayap pencerahan ini tidak mungkin bisa dilakukan. Pasti ada yang tidak seimbang. Contoh misalnya apa? Kita contoh ya, contoh sederhana. Kalau Anda misalnya meditasi, Anda ada samadhi di sini. Ya, samadhi ini ya. Kalau Anda samadhinya tekun, ya, tanpa adanya semangat, maka meditasi Anda akan ngantuk. Maka dari itu, samadhi harus diimbangi dengan wirya. Kalau Anda semangat aja besar, tapi tidak ada samadhinya, nggak mungkin Anda konsentrasi. Jadi inilah balancingnya ya. Lalu kalau kita lihat pasadi, apa itu pasadi? Lihat ada pasadi di sini. Ketenangan. Ada pasadi. Ya, pasadi itu ketenangan. Kalau kita tenang saja, tanpa ada investigasi, Anda akan ngantuk. Maka dibutuhkan yang namanya Dhamma Wicaya. Dia lawannya begitu. Kita lihat lagi. Kalau Anda meditasinya punya kegiuran, yang namanya piti kan kegiuran kan. Kalau Anda kegiuran, piti tanpa dibalancing dengan yang namanya UPK, keseimbangan batin, maka Anda akan tidur, akan merasa bahwa Anda seperti mencapai mencapai jana yang begitu panjang karena kegiuran. Lama-lama apa yang terjadi? Anda nggak konsentrasi, Anda butuh keseimbangan. Dan ini dikontrol oleh yang namanya sati. Oleh yang namanya sati. Jadi teman-teman sekalian, Romo Ramani,
Kalau 7 faktor pencerahan ini muncul, maka maga dan pala dapat tercapai. Tidak ada pencapaian lokutara cita yang tanpa diimbangi atau dimunculkan yang namanya sata bojangga. Masih ingat kalimat sata bojangga? Sata itu 7, bojangga itu adalah faktor-faktor pencerahan. Nanti kita akan lebih dalami pada saat kita belajar di bab 7. Nah, teman-teman, apa itu maga dan pala? Ini kan penting. Ya, apa itu maga dan pala? Kesadaran adi duniawi tadi, yang namanya kita coba pakai warna ini. Yang namanya kesadaran adi duniawi, begitu kan? Atau kesadaran pencerahan, ya, dibagi menjadi dua, yaitu maga itu jalan, pala itu hasil, atau buah, atau pencapaian. Ya, dan Anda tahu, sesuai dengan kemampuannya, yang namanya maga itu fungsinya adalah kemampuan untuk menghancurkan belenggu. Kemampuan untuk menghancurkan belenggu. Ya, pada di atas masuk aja. Lanjut, kalau kita berbicara tentang pala, kalau kita bicara tentang pala ya teman-teman, maka pala adalah merealisasi nibbana. Jadi kalau kita berbicara pala, ini adalah tugasnya adalah merealisasi. Kalau tanpa pala tidak mungkin nibbana direalisasikan. Merealisasi nibbana. Begitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ya, kita lanjut. Apa sih itu merealisasi nibbana itu seperti apa, gitu kan? Kalau kita kembali berbicara yang namanya realisasi nibbana, yang namanya realisasi nibbana itu kita lihat tahapannya ya. Saat munculnya kesadaran jalan, harus muncul pertama kali ini gitu. Saat muncul kesadaran jalan, pengaruh arus, kesadaran jalan, pengaruh arus, itu, atau kalimatnya harus sotapati dulu dicapai. Tidak ada seorang bisa mencapai nibbana, sakadagami, anagami tanpa melalui sotapati. Gitu ya, tanpa melalui sotapati. Lalu dia harus mencapai jalan, dia harus munculnya pertama kali adalah kesadaran pemegang apa pengaruh arus. Yang kedua baru yang namanya hasil, baru didapat namanya hasil perkembangan kebijaksanaan. Karena telah memahami 3 hal. Memahami itu apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Tanpa bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta, nggak dapat tuh. Nah, teman-teman kita pernah belajar kan bagaimana memahami anicca, dukkha, dan anatta melalui beberapa metode yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu ya. Jika saudara mungkin bisa paham itu. Lalu yang ketiga, merealisasi nibbana itu dengan tahapan yang ketiga adalah sorry. Yang ketiga adalah lama tidak pakai mouse jadinya. Yang ketiga adalah bahwa semua yang muncul akan lenyap. Kasar ya. Semua
yang muncul akan lenyap. Nah, kalau kita bicara semua yang muncul akan lenyap, apa maksudnya nih? Kehilangan ketertarikan, kehilangan begitu rasa ketertarikan, rasa ketertarikan terhadap segala sesuatu, segala segala kehilangan rasa ketertarikan terhadap segala sesuatu, terutama terkait dengan pancakanda ya, pancakanda. Teman-teman, saya mencoba untuk melihat kenapa orang bisa tidak tertarik. Ada perumpamaan. Kalau seseorang ingin merealisasi nibbana, nih diibaratkan, saya pakai warna merah, pakai warna abu, oke. Eh, bahwa yang namanya realisasi nibbana ini adalah hasil dari kepekaan kebijaksanaan kan. Nah, teman-teman tahu nggak? Eh, ini diumpamakan seperti seorang biku gitu ya, seorang biku. Teman-teman, biku itu kalau di zaman India dulu kan makannya kan melalui pindapata kan, gitu ya. Nah, kalau seseorang mencapai realisasi nibbana nih, baik itu sotapati dimulai dari sotapati magap sotapati, lalu hasil pengembangan terbiasa apa perkembangan kebijaksanaan yang terus berkembang, bisa memahami anicca dukkha dan anatta, maka diibaratkannya seperti seorang biku yang kehilangan ketertarikan dengan apa? Kehilangan ketertarikan dengan apa, teman-teman? Mangkok bol. Bol tulisannya gimana ya? Ki. B O BOWL. BOWL gitu ya. gitu ya, Ingat. bol gitu ya. Salah. Hmm. Saya kadang BO, BO, BOWL. BOWL. begini betul nggak? Tuker Kebalik Romo. W-nya. Oh, terbalik saya. BO dulu. BOWL. Sorry, saya ini termasuk apa namanya? Disleksia. Disleksia itu apa ya? Tidak habis terbolak-balik ya. Saya termasuk punya kelainan itu, jadi mohon maaf. Ya, bol gitu ya. Betul. Ya Romo. Oke. Eh, teman-teman, eh, jadi kalau kita berbicara namanya rasa nibbana, tiga tahapan itu harus muncul dan diibaratkan seperti seorang biku yang ketika dia melihat bolnya saja, melihat bol makanannya saja, dia dia apa ya, seperti melihat bolnya ini berlubang, berlubang. Tuh. Kalau melihat bol makanan berlubang gimana? Dia bisa memahami bahwa bol ini adalah anicca, dukkha, dan anatta gitu loh. Diibaratkan seperti itu. Kan bolnya para biku kan apa ya? Bol para biku itu lumayan mahal ya. Karena saya produksi bol juga nih. Saya ambil dari Klaten, dari Jawa, dari Jepara. Kita patri itu apa namanya tembaga. Kalau yang tembaga lumayan mahal. Kalau yang bahannya dari itu nggak begitu mahal. Anda bisa bayangkan, bol yang tembaga itu ukuran ada yang 7 inci, ada yang 6 inci, ada yang 8 inci. Itu lumayan ya. Nah, kalau seorang biku itu melihat bol, itu biku itu seperti dia melihat bol makanannya, mangkoknya seperti apa berlubang. Dia melihatnya berlubang. Ya. Dan dia bisa memahami ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta, gitu ya. Terus ketika dia memahami ini sebagai anicca, dukkha, dan anatta, ini kan berlubang kan memahami apa? Anicca, dukkha, dan anatta ya. Ada itu adalah anicca, dukkha, dan anatta gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah setelah dia memahami ini, apa yang terjadi teman-teman? Maka kehilangan ketertarikannya terhadap sesuatu yang berkondisi. Dia tidak lagi apa ya? Dia akan kehilangan kehilangan ketertarikan, ketertarikan apa ya? Tertarikannya gitu ya, terhadap segala sesuatu yang berkondisi. Terhadap
segala sesuatu yang berkondisi. Ya, teman-teman, kalau seseorang sudah bisa melihat ini, maka dia mencapai sotapati. Wow, keren ya. Ini diibaratkannya begitu. Ini jalan sotapati. Seorang biku ya. Lalu kalau dia bisa melampaui ini sebagai berkondisi itu 5 agregatnya dilihat, oh yang namanya rupa anicca, wedana anicca, sanya anicca, sankara anicca, dia sudah melampaui yang namanya 5 pancakanda, gitu ya, pancakanda, maka apa yang terjadi? Dia eh, apa ya, setelah melampaui yang namanya pancakanda, maka apa yang terjadi? Dia ini menjadi objek kemelekatan, karena itu dia tidak lagi dia telah memahami ini bahwa ini adalah objek kemelekatan, dan apa yang terjadi? Maka muncullah bahwa orang ini melihat pancakanda itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Tubuh ini sebagai sesuatu yang menjijikkan, rupa ini sebagai sesuatu yang menjijikkan, perasaan itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, persepsi itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, dan apa yang terjadi, teman-teman, diibaratkan kalau sudah seperti itu, seperti seseorang yang sedang kelaparan. Ini tahapan keduanya adalah, ini tahapan pertama, tahapan keduanya diibaratkan seperti, saya pakai warna, ya, seperti seseorang yang sedang kelaparan, yang sedang kelaparan, mendapatkan makanan pemberian dari orang lain, makanan dari pemberian orang lain. Apa yang terjadi, teman-teman? Walaupun makanan tersebut sangat lezat, nih ya, saya umpamakan, ya karena sudah mengenal pancakanda, walaupun sangat lezat nih makanan ini, lezat. Walaupun sangat lezat, tapi apa yang terjadi? Tapi ternyata dia bisa melihat makanan ini seperti di, di, dikelumuti atau dikerubungi oleh yang namanya apa, teman-teman? Oleh namanya binatang. Binatang-binatang atau binatang-binatang kecil atau kayak apa sih orang? Kayak ulat, kayak segala macam gitu ya. Dan dia bisa melihat itu di tengah-tengah mangkoknya. Ya, pada saat melihat makanan dia kan gembira, tapi pada saat dia mau makan, apa yang terjadi? Menjijikan. Itulah seseorang yang sudah melihat pancakanda tadi. Sangat sekali menjijikan. Ya, teman-teman. Saya tidak mau makan, begitulah kalimatnya. Ya, dia kemudian dan setelah dia nggak mau makan, apa yang terjadi, teman-teman? Makanan yang terjadi itu diumpamakan seperti apa ya? Kalau diumpamakan, yang berikutnya adalah seperti manusia awam yang mencengkram 5 agregat, begitu kalimatnya. Ya, orang yang masih mencengkram 5 agregat itu menganggap semua makanan yang kita makan adalah lezat. Tapi kalau mereka yang maaf, yang sudah bisa melakukan realisasi nibbana, maka dia diumpamakan semua makanan yang dilihat itu pasti seperti dikelumuri oleh kotoran-kotoran. Nah, sekarang saya tanya, kita makan begitu kira-kira bagaimana? Oh, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak, sesuatu yang membahagiakan kan begitu ya teman-teman. Apalagi makanan yang kita makan itu adalah makanan yang kesukaan kita gitu ya. Nah, itulah salah satu contoh, banyak sih contohnya, tapi nanti saya akan coba teman-teman semua harus paham bahwa yang namanya merealisasi nibbana itu harus seperti apa? Seperti kita, apa sih teman-teman? Kalau teman-teman pernah nggak masuk ke dalam sebuah, kalau diibaratkan sebuah, apa namanya, untuk bisa mencapai realisasi nibbana, kita harus apa?
Pakai apa? 4 km. Apa sih 4 km, teman-teman? Apa itu 4 km? Masih tahu nggak 4 km itu apa? Kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu bicaranya apa? Duka, Tentang ada apa? duka, Terus, Munculnya Duka duka, sama duka. ya, lenyapnya duka dan jalan menuju Jangan lenyapnya duka. tentang duka, tentang sebab duka, tentang apa? lenyapnya duka. Lenyapnya duka, Jalan duka. Jalan menuju lenyapnya duka. Ya, ini harus paham dulu pakaian itu. Teman-teman, kalau nanti kita berbicara tentang realisasi nibbana itu seperti kita begini. Ini ada sebuah kamar nih, ya. Kita kalau masuk kamar kan ada pintunya kan? Ini pintu ya. Teman-teman, kalau kita masuk kamar yang gelap kan kita butuh nyalain lampu kan? Betul nggak nyalain lampu? Nah, pada saat kita masuk, maka kita melihat ada 4 keranjang. Ya, ada 4 keranjang nih. Ya, ada 4 keranjang. Nah, teman-teman, pada saat kita masuk pertama, kita lihat, kita nyalakan lampu, kita hitung nih 4 keranjang, 1, 2, 3, 4. Ya, 4 keranjang ini adalah, kalau kita lihat kan, kalau kita bicara, apa sih 4 km itu? 4 km adalah tentang duka, terus tentang sebab duka, gitu kan? Tentang lenyapnya duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. dan jalan menuju lenyapnya duka. Teman-teman, kalau kita bicara jalan menuju lenyapnya duka, maka diibaratkan harus melalui apa? Melihat apa? 4 kebenaran mulia. Melihat 4 kebenaran mulia ini diibaratkan seperti Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, lalu Anda nyalakan lampu, lalu Anda menghitung 4 keranjang. 4 keranjang ini adalah 4 kebenaran mulia. Ketika Anda melihat ini 4 keranjang, Anda nyalakan lampu. Untuk bisa menyalakan lampu, Anda membutuhkan yang namanya apa tadi kalimatnya? Untuk bisa menyalakan lampu, Anda membutuhkan apa? 7 faktor pencerahan, ya. Labojang. 7 faktor pencerahan. Nah, pada saat Anda melihat pencerahan, Anda hitung 1, 2, 3, 4. Pertama kali Anda masuk, Anda sudah Sotapati Maggapala. Ya, ini ibaratkannya kalau Sotapati itu apa? Sotapati ini pertama kan ada 4 kebenaran mulia kan ada Sotapati, gitu kan? Ada siapa lagi? Sakadagami. Ada siapa lagi? Anagami, gitu kan? Ada Arahat kan? Arahata. Nih teman-teman nih. Kalau teman-teman sekarang ngelihat seorang Sotapati itu diibaratkan membuka pintu, menyalakan lampu, melihat 4 keranjang, lalu matikan lampu, begitu. Tugas seorang Sotapati adalah dia buka pintu, terus menyalakan lampu, lalu menghitung 4 keranjang, setelah itu matiin lampu lagi, lalu tutup pintu. Tutup pintu. Seseorang Sotapati ketika dia masuk pertama kali dengan 4 kebenaran mulianya, dia bisa menyalakan lampu dengan 7 faktor pencerahan, dia bisa melihat 4 kebenaran mulia, yaitu tentang duka, tentang sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka, maka dia menjadi Sotapati untuk pertama kali. Pintu ini merupakan cerminan dari yang namanya maga, jalan. Ya, dia harus melewati jalan dulu. Apa yang terjadi, teman-teman? Setelah dia tutup kembali, berarti dia sudah Sotapati ya. Maka yang berikutnya, yang kedua adalah Sakadagami. Dia dia membuka pintu, nyalain lampu, melihat 4 keranjangnya, tapi melihat 4 keranjang dengan detil nih. Ini dengan 4 keranjang dengan
detail, gitu loh. Lalu lampunya dimatikan kembali, lalu tutup pintu. Dia sudah sakadagami. Dia tetap melihat empat kebenaran mulia. Walaupun dia sudah satapati memahami empat kebenaran mulia, ketika dia masuk ke tingkat dhyana ke apa pencapaian kesucian tingkat kedua yang itu namanya sakadagami, dia kembali dengan menggunakan empat kebenaran mulia. Tapi empat kebenaran mulia dilihat dengan lebih detail. Lalu yang anagami dia tutup kan? Lalu ketika yang orang yang dia lihat yang berikutnya dia sudah anagami. Anagami juga harus menggunakan melihat empat kebenaran mulia. Dia menyalakan buka pintu, nyalain lampu. Tapi di sini apa? Dia bisa melihat keranjang dengan baik. Dengan baik. Lampion mati, dia sudah sanagami. Bagaimana dengan arahat, teman-teman? Arahat bagaimana? Kalau arahat, dia buka pintu, nggak perlu nyalain lampu. Kenapa? Karena mataharinya sudah mataharinya sudah bersinar. Di sini ada jendela. Jadi nggak perlu nyalain lampu. Membuka pintu, lalu dia lihat empat keranjang ini tanpa menyalakan lampu karena sudah terang. Inilah yang disebut arahat. Jadi nanti kalau session siapin keranjang empat ya di kamar. Perumpamannya kan begitu kalau session. Apa sesederhana itu ya? Empat keranjang dihitung. Ya teman-teman sekalian. Tapi yang jelas adalah kalau kita ingin berbicara tentang, kita belum bicara citanya ya, nanti kita berbicara citanya. Tapi yang jelas teman-teman, biar gimana juga, empat kebenaran mulia itu, empat kebenaran mulia itu menjadi kunci buat kita masuk mencapai Lokutara Cita. Nih ya, mungkin pertemuan ini harus sekali lagi position, baru selesai. Dan kita langsung bab 2 ya, tanpa libur, karena kan kita sudah libur panjang ya. Jadi ini saya akan kasih tahu, nanti saya akan jelaskan yang namanya kesadaran Magapala, kesadaran Lokutara Cita ya. Yang namanya kesadaran Lokutara Cita, Lokutara Cita, gitu kan. Di situ ada dua. Yang pertama bicara Maga, yang kedua bicaranya Pala. Ingat ya, karena ini Lokutara Cita, dia bukan lagi biru, bukan lagi kusala, tapi sebagai apa? Sebagai Maga ya teman-teman. Jadi teman-teman tolong dimengerti bahwa ketika kita berbicara maga, ini adalah perbuatan biru. Biru itu berarti aku salah. Kalau pala itu buah, gitu ya, buah. Ini maga cita, ini pala cita. Teman-teman harus dilihat nih. Kalau kita berbicara, dia ada empat nih teman-teman. Empat itu adalah ini. Yang pertama, bulatan pertama adalah sotapati saya pakai. Ini sotapati. Ini sotapati maga. Ya, ini adalah sakadagami maga. Ini anagami maga, ini adalah rata maga. Tuh, teman-teman. Ini adalah sotapati, sakadagami, anagami, dan narahat. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara, ketika dia maga, dia langsung pala. Nah, palanya juga ada empat. Ya, ketika sotapati maga, langsung sotapati, saya hapus kekecilan, langsung sotapati pala. Sakadagami maga, langsung sakadagami pala.
Anagami maga langsung anagami pala. Arahata maga langsung jadi arahata pala. Ini dikenal sebagai Lokutara Cita 8. Lalu ada Lokutara Cita 40, kan begitu kan? Strip 40. Masih ingat begitu? 40 ya. Maka kalau 40 itu adalah ini dia. Ini dia. Saya pakai warna birunya sangat kecilin dikit tapi sama ya. Supaya teman saya bedakan ya. Saya pakai warna yang lebih. Nih, ini adalah yang 20 itu, yang 40 itu ini. 5. Tuh. 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 Ini adalah 20 kan? Yang 40-nya ini yang nih. 1 2 3 4. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Ini semua berapa teman-teman? Yang maga berapa totalnya? 2. Yang maga berapa? 20. 20. Yang cita 20. yang itu yang pala 20. Jadi 20 tambah 20 40. Jadi kalau kita berbicara ini teman-teman nih, saya hapsir ya. Kalau kita berbicara ini nih, saya hapsir. Ini adalah Lokutara Cita berapa? Lokutara Cita berapa? 8. 8. Yang sebut 8 yang ini nih. Yang sebut 8 yang ini teman-teman. Yang sebut 8 ini. Ya, ini 8. Tuh, teman-teman. Dan ini teman-teman harus dibagi begini, saya skip ya, saya bagi ya. Ini dibagi 1. 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman ini dianggap sebagai jana pertama, ini jana kedua, ini jana ketiga, ini jana keempat, ini jana kelima. Makanya saya tanya sama teman-teman sekalian, saya tanya nih, siapakah Agasawakanya Sang Buddha? Ada pertanyaan begitu ke session. Siapa Agasawakanya Sang Buddha? Bante Sariputta ya. Moggallana Sariputta. Apa yang membedakan Moggallana Sariputta dengan biku-biku lain? Kebijaksanaannya. Siapa yang bijaksananya lebih tinggi? Bante Sariputta. Siapa ya? Kalau Moggallana siapa? Nggak kedengeran Romo. Kalau Moggallana siapa? Moggallana iti padanya. Yang punya kekuatan yang lebih kesaktian, yang Ya, kekuatan abinya yang besar yang sama dengan Sang Buddha kan? ya. Kenapa dia bisa bisa sesakti Sang Buddha? Karena dia mencapai sotapat apa maaf ya, dia bisa mencapai sotapati maga sekali. Dia mencapainya di sini teman-teman, saya pakai warna merah, warna oranye saja. Moggallana Sariputta mencapai sota ma arhat maga dan palanya di jana keberapa? Jana keberapa? Kelima. Iya. Kenapa? Kenapa Ananda baru bisa mencapai sotapati maga dan belum bisa mencapai kesaktian apapun? Nggak tahu kenapa si Moggallana asal kan Ananda kan yang namanya Sang Buddha kan hanya di sini doang kan? Ini di range sini nih. Ini bayangin. Ananda sebelum meninggal ada di sini doang nih. Betul nggak? Dia mendampingi Sang Buddha sampai Sang Buddha parinibbana, posisi ada di sini nih. Tuh.
Jadi ada biku-biku yang punya kesaktian karena selevel dengan jana 5. Nah, makanya kenapa nanti ada istilah, kok seorang arahat, seorang Sotapati Maggapala, Sakadagami Maggapala, Anagami Maggapala, dan Arahata Maggapala, dia hanya Wipasana. Walaupun dia Wipasana, tapi dia selevel dengan jana berapa? Selevel dengan jana berapa, teman-teman? Jana 1. Walaupun dia belum mencapai jana nih, sorry ya. Seorang yang mencapai Logutara Cita 8, ya logika Logutara Cita 8 kan? Betul nggak? Seseorang yang mencapai Logutara Cita 8, dia selevel dengan jana 1. Makanya bunyinya apa? Wipasana kering. Bunyinya apa? Wipasana kering. Iya, jana kering. Wipasana kering ya. Oke. Teman-teman lihat nih. Nih, lihat nih. Tuh. Saya lihat di sini ya teman-teman ya. Lihat nih, bacanya apa? Ini bacanya di atas. Witaka, wicara, terus apa lagi? Suka Ya Eka nih. Sahitang Sotapati Maga Citang. Witaka, wicara, piti, suka, kagata itu artinya apa? Jana keberapa itu? 1. Walaupun dia mencapai wipasana, ingat loh. Seseorang yang mencapai kesucian, seseorang yang mencapai kesucian, maaf ya. Seseorang yang mencapai kesucian Sotapati harus pakai apa jalannya? Samatha atau Vipassana? Wipasana. Tapi kenapa bacaan ada Witaka, Wicara, Piti, Sukai, Kagata, Patama, Jana, Sotapati, Magacita? Tahu artinya kenapa? Mereka yang mencapai Sotapati, Maga, Sakadagami Maga, Anagami Maga, Arhata Maga sama kan ini bacanya itu. Ini Sakadagami, ini Anagami, ini Arahat kan sama-sama. Dia setara dengan Patama Jana. Apa itu Patama Jana? Jana pertama. Yes, walaupun dia mencapainya Vipassana. Walaupun dia dengan Vipassana, bukan dengan Samatha. Kenapa bisa seperti itu, Romo? Pertanyaannya baru minggu depan harus ditanyakan, jangan sekarang. Begitu, ya saudara. Ya, Romo, Buro saya udah siap-siap mau dengerin nih, mau nyatet lagi. Oke, oke, oke. Baiklah ya. Ini Ya, sip. benar-benar membuat kita penasaran ya, Bapak Hmm. Ibu semuanya. Tapi oke lah kita tunggu ya. Nanti Kita saya akan menantikan jelaskan. dengan Ya, sabar. sabar. Jadi besok saya akan jelaskan, minggu depan saya akan jelaskan untuk bisa mencapai Lokutara Cita, Magapala dengan 3 metode gitu. Baru minggu depan. Asik. Baik, baik, baik. Terima kasih Romo untuk pembabaran damai yang luar biasa malam hari Yes. ini. Baik, nah Bapak Ibu, ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau di kolom chat. Ada pertanyaan rupanya nih Romo nih dari Yes. sebentar saya buka dulu ya. Dari Upacarika Warsito Akyan, dari Romo Akyan ya. Ya, Namaste Romo. Romo, kita sering baca parita bojangga untuk orang sakit. Apakah hubungan dengan pencapaian Maggapala dengan kemunculan 7 faktor pencerahan tersebut? Anumodana, terima kasih. Baik, Bojangga Parita itu adalah sebuah tradisi yang pernah dilakukan oleh di zaman Sang Buddha. Kita tahu bahwa Sang Buddha pernah mengatakan begini, ada cerita biku yang mengalami biku kusta itu sebenarnya ya. Dia bikunya kusta yang apa parah. Karena makanya kenapa ada sebuah tradisi, oh sorry saya salah buka. Bentar ya. Oh, sorry. Nih, ya kita lihat. Kita tahu ada sebuah ketika kita masuk menjadi kita nih kita umat awam ya. Ketika kita umat awam nih, kita akan bergondrong nih ya. Lalu kita masuk menjadi persamuan sangga.
Saya katakan persamaan sangga ya. Sangga adalah kumpulan para sangga itu sebenarnya perkumpulan, persaudaraan gitu ya. Dan sangga itu adalah orang-orang yang berjuang hidupnya selibat. Dan apa yang terjadi ketika dia hidup selibat, maka dia mengenakan jubah kebikuannya hanya dengan meditasi. Gitu kan? Tugasnya kan hanya meditasi. Betul ya teman-teman ya? Dan ketika dia sudah masuk anggota sangga, maka dia hanya boleh punya kemampuan untuk mengunjungi ibu kandungnya saja. Tuh. Sebenarnya ini kan udah kalimatnya kan ibu kandungnya itu bisa berikan perhatian sama dia. Ketika ibu kandungnya sakit, dia boleh terlebih dari 1 7 minggu pada saat masa katina ya, karena ibunya tetap menjadi ibu. Siapakah saudara ayahnya? Saudara ayahnya adalah ketika jadi manggatra sangga malah adalah para sangga itu sendiri. Inilah yang namanya apa namanya? Dia menjadi saudara, saudara seperjuangan. Jadi saudaranya adalah sangga. Nah, di zaman Sang Buddha, kita tahu ada seorang biku kusta nih. Nah, ketika seorang biku sakit, apa yang terjadi? Di masa itu kan malas, apalagi kotorannya kan banyak. Kayak kusta itu kan, saya pernah di Tangerang itu ada namanya Rumah Sakit Sintanala. Sekarang jadi rumah sakit umum, bukan lagi kusta ya. Dulu penyakit kusta. Dulu saya pernah waktu kecil sekali, 40, 50, 40 tahun yang lalu lah ya kurang lebih. Saya lewat komplek perumahan itu gatalnya minta ampun. Kalau orang tua saya dulu melarang untuk saya lewat situ, lewat komplek perumahan itu, komplek ke rumah sakit itu. Jadi di Tangerang dulu banyak kali kusta. Kalau darahnya nempel ke kita seperti film zombie gitu ya, kita bakal kena juga kusta itu. Ngelewatin itu kompleknya saja gatalnya minta ampun karena rumah sakit kusta itu orang-orang yang penyakit kusta harus disterilkan, di apa yang namanya diisolasi, jadi seperti kayak penjara gitu ya. Ketika dia sudah tidak lagi apa ya tidak lagi kumannya menyebar baru dia bawa pulang diizinkan pulang dan makanya kan kebanyakan di daerah-daerah Sewan itu dulu banyak sekali preman yang bekas ex kusta ya tapi sekarang sudah jarang nggak ada rumah sakit Centanala sudah berubah menjadi rumah sakit umum karena dulu rumah sakit kusta Centanala itu pernah dikunjungi oleh Putri Diana ya yang ratu apa Putri Diana yang dari Inggris. Nah kita tahu tuh bahwa ketika menyakit kusta lalu Sang Buddha merawatnya dan ada sebuah ketika dia merawat kan baca paritanya kan Bojangga Parita. Nah, pada saat dia baca parita, karena tadi yang bacain Sang Buddha, ketika orang sudah mencapai pencerahan, maka dia bisa memisahkan batin, mana jasmani. Ketika dia sudah mencapai pencerahan, maka dia merasa tubuh ini bukanlah miliknya. Tubuh ini juga dianggap sebagai anicca, dukkha, dan anatta saja, sehingga tidak lagi melekati dengan tubuh. Begitu ya Romo. Apa namanya Pak Cirika, apa Romo ya? Nah, sehingga apa yang terjadi tradisi ini, Sang Buddha mengatakan, siapa yang merawat orang sakit, dia merawat diriku, merawat sama Sang Buddha. Nah, statement itulah yang akhirnya menjadikan apa peraturan bahwa ketika ada seorang biku yang sakit, biku lain menemani untuk merawatnya. Sekarang ada rumah sakit, dulu kan nggak ada rumah sakit ya. Walaupun dia ada rumah sakit, tetap ada biku yang menemani karena siapa yang merawat orang sakit, dia merawat sama Sang Buddha. Seperti itu Romo ya. Jadi pembacaan Parita Bojangga itu ditujukan kepada biku yang sakit itu supaya dia bisa mencapai pencerahan. Kalau dia bisa mencapai pencerahan, dia bisa memisahkan mana batin, mana jasmani. Sehingga ketika dia sakit, tubuhnya saja yang sakit, tidak batinnya. Begitu ya Romo. Terima kasih. Oke, semoga menjelaskan ya Romo Akian apa namanya. Jadi seperti mengingatkan lagi gitu mungkin ya Ya. pembacaan itu bahwa harus seperti itu, harus mencapai 7 faktor ini supaya bisa membebaskan diri dari Karena penderitaan. kalau kita tidak memahami 7 faktor pencerahan, tidak mungkin 4 kendaraan mulia ditembus. Maga dan pala tidak mungkin. Iya. Oke, baik-baik. Pertanyaan berikutnya Romo dari Romo Sutek ya. Namo Buddhaya Romo. Dalam meditasi Vipassana ada 16 Vipassana nyana. Seseorang yang mencapai Sotapati harus mencapai Vipassana nyana yang ke-13.
tidak ada duka yang berada di dalam 13 wipasana nyana. Jadi beda antara abhidhamma dengan wipasana nyana. Mohon pencerahannya Romo, terima kasih. Itu jawaban nanti di bab 9. Terlalu jauh ya Romo, kasihan yang lain. Nanti di bab 9 kita diajarkan 16 nyana tadi ya. Next ya Romo Oke, ya, nggak apa-apa ya. siap. Simpan saja. Nanti kalau Japri boleh, nanti saya jawab dengan Japri. Ya. Nah, boleh, boleh, boleh. Hmm. Baiklah, mungkin Bapak Ibu atau Romo Ramani lain ada yang ingin bertanya, silakan ya. Jadi yang disampaikan Boleh oleh dengan Raisen. yang disampaikan dari Romo tadi adalah 16 nyana pengetahuan ketika kita belajar kamatana, patana di bab 9 ya. Dan itu terdapat di dalam apa di dalam Wisuddhimagga ya. Next saya kita belajar ya Romo. Nanti kita boleh apa namanya TikTok-TikTokan saja ya. Baik, terima kasih. Baik Romo. Jadi kebayang ya Romo kalau kita nggak belajar abhidhamma, mendengar atau mendengarkan penjelasan pembabaran dhamma lewat YouTube misalnya ya, Iya, atau lewat yang lainnya, kebayang bingungnya ya, acelok-acelokan gitu ya Romo. Ini bab iya. 9, Kalau nih saya, bab 7 ya. ya makanya saya harus di real saya. Jadi maksud saya nggak mau saya lariin ke takutnya kasihan kan. Jadi makanya kayak fokuskan di kalau kita belajar maaf kalau kita belajar cita hanya sampai di sini. Belum berbicara tentang 16 nyana tadi. Ya. Oke, baik Romo. Luar biasa sekali ya kesempatan bagi kita untuk belajar dengan teratur, dengan sistematis, dengan terstruktur ya. Baik, ada yang raise hand, Bapak Rahmat Adiwarga. Dipersilahkan Romo untuk langsung bertanya kepada Romo Ruby ya. Ya, Sukihotu Romo. Behotu, Ya, saya mau mau perjelas mengenai Sabta Bojangga ya. Itu pencapaiannya satu per satu ya. Nggak artinya bukannya barengan tujuh itu kan ya Romo ya. Terus itu dia punya intensitasnya gimana? Berimbang atau gimana Romo? Terima kasih. Baik, Pak Rahmat tadi warga izin ya. Tidak ada yang namanya dhamma itu tidak berkondisi. 7 faktor pencerahan tadi adalah sankata dhamma, dhamma yang berkondisi. Tadi saya mengumpamakan seperti gambar tadi nih, Romo. Gambar ini gambar ini memberikan inspirasi buat kita nggak sendiri-sendiri nih Romo nih. Dan Hmm, wisata Bojangga itu seperti burung tadi. Sayang saya tidak bisa menggambar dengan baik karena saya bukan. iya iya iya. Jadi ini ketika dia muncul, kalau dia sendiri-sendiri malah nggak bisa mencapai faktor pencerahan. 7 faktor pencerahan harus muncul. Iya iya iya. Sakti menjadi perhatian. Dan nanti Romo di bab 7 akan saya perjelas terkait dengan bab 7 ya. Hmm, Terkait dengan apa itu Sata Bojangga. 7 faktor pencerahan itu apa? Ternyata 7 faktor pencerahan itu merupakan sayap-sayap untuk bisa mencapai kebudahan yang disebut Bodhipakkhiyadhamma. Nanti kita tahu ada 38 budi pakya dhamma, itu di bab 7 ya Romo. Jadi tidak hanya 7 faktor pencerahan ternyata Romo untuk bisa mencapai maga dan pala gitu ya. Jadi ini hmm, terima dulu. Tapi kalau tadi pertanyaan tadi adalah 7 faktor pencerahan ini adalah, adalah sangkata dhamma. Dia harus dhamma yang berkondisi. Ketika dhamma wicayo nggak bisa berdiri sendiri, dhamma wicayo harus diimbangi dengan pasadi. Ketika samadhi, samadhi harus diimbangi dengan wirya. Kalau enggak, pasti mereka tidak akan ngantuk, akan kebablasan. Ini semua harus ada seperti burung yang sayapnya mengelepak dan harus diberpasangan, begitu. Tapi tetap sati menjadi yang mengkontrolnya tetap sati. Gitu ya. hmm. Terima dulu itu ya. Iya, berarti Romo itu kondisi itu dia berbarengan semua ya tujuh-tujuhnya gitu ya Yes, Romo ya. yes. Oh, oke. Harus 7 faktor pencarian itu akan, karena nanti Roma akan belajar di bab 2 tentang cetasika. Jadi Roma akan bilang nih, kalau kita bicara sati, kita bicara sati nih ya Romo nih ya. Hmm. Sati itu tidak berdiri sendiri. Ketika sati itu muncul, akan diikuti oleh kurang lebih 19 cetasika lainnya. Oh, Tuh, keren ya Romo ya. iya baik Nanti baik. ada Terima sada, kasih. sati, hiriotapa, loba, dosa, tata majatata, kaya pasadi, cita pasadi, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kamanyata, kaya pagunyata, cita pagunyata, kaya ujukata, cita ujukata. Dan sama waca, sama kamanta, sama jiwa. Oh, sampai ke rauna mudita, sampai kayak gitu muncul semua. Jadi nanti kita belum berbicara tentang sangkata dhamma yang lain. Terima dulu ini sebagai 7 faktor pencerahan yang munculnya bersekondisi. Begitu. Ya, Ya.
Terima kasih Romo. Terima kasih sama-sama. Baik, Romo. Romo, izinkan saya juga mau bertanya nih, Romo. Mau mengkonfirmasi ulang. Tadi kan disebutkan kalau Lokutara Cita ini hanya bisa dicapai lewat meditasi Vipassana. Yes, Tapi tidak akan berhasil kalau kita tidak punya parami. Gitu yes. kan? Nah, kalau misalnya kebetulan nih, maaf, parami kita belum cukup nih, Romo ya. Kita melakukan itu sekarang, berarti kita sedang mengumpulkan paraminya dulu gitu ya, Romo. Baik, saya jelasin ya, saudara. Oke. Saya mau cerita sama Sang Buddha aja ya. Hmm. Buddha Gautama. Ini Buddha Gautama. Dulu saya hobi menggambar Buddha Gautama. Itu kecil. Saya gambarnya begini nih. Saya gambarnya begini. Saya gambarnya pakai begini dulu nih. Terus saya pakai begitu, gitu tuh. Ya pokoknya waktu kecil gitu ya. Buddha itu kupingnya besar kayak gitu. Ya terus begitu. Ini kan zaman dulu ya. Cerita pengalaman saja. Kita bicara Buddha Gautama. Kan dia mencapai pencerahan enlightenment kan. Ini Buddha Gautama ini. Sang Buddha mencapai pencerahan karena melalui 4 asankaya, kaya kapa, dan 100.000 kapa. Kenapa Sang Buddha Gautama mencapai kebudahan itu melalui 4 asankaya kalpa dan 100.000 kalpa? Kebetulan beliau, guru junjungan kita itu adalah seorang bodhisatta. Sebelumnya adalah seorang bodhisatta yang memiliki yang disebut sebagai Panya Ndika Bodhisatta. Bodhisatta itu calon Buddha ya, tapi bukan calon Buddha yang punya panya yang besar. Sehingga dia membutuhkan 4 asankaya kalpa dan 100.000 kalpa lamanya. Kalau dia seorang sadadika, dika bodhisatta, dia membutuhkan 8 asankaya kalpa dengan 100.000 kalpa lamanya. Kalau dia wiryadika bodhisatta, maka dia membutuhkan 16 asankaya kalpa dan 100.000 kalpa lamanya. Jadi masing-masing kalpa ini tergantung apakah dia bodhisatta panyadika atau sadadika atau wiryadika gitu ya. Oke, selama dia menyempurnakan param, selama 4 asankaya kalpa dan 100.000 kalpa itu dihitung dari mana? Dihitung tidak hanya dia di hadapan Buddha di Pankara, ya, parami dia dihitung sejak dia menjadi Pangeran Wesantara. Tuh, menjadi Pangeran Wesantara, paraminya dihitung melalui 4 asankaya kalpa 100.000 kalpa, dia menyempurnakan parami. Kan ada 10 parami nih, dana gitu kan, 10 parami, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dana, sila, nekama gitu kan, pelepasan, wirya, semangat, kanti, sabar gitu kan. Dana, sila, nekama, panya, apa panya, wirya, kanti saja. Panya, wirya, kanti saja ya. Panya kebijaksanaan, kanti saja itu kebenaran. Dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti saja, aditana, aditana, tekad, meta, cinta kasih, upeka, keseimbangan gitu kan. Nah, kalau kita kan menyempurnakan 10 parami nih, tapi seorang sama Sang Buddha menyempurnakan 30 parami. 30 parami dari mana? 10 parami ini di, jadi upa parami, parami, dan apara parami. Gitu ya. 10, 10, 10. Dan kalau kita bicara dana, contoh sederhana saja. Kita kan kemarin kita bicara pertanyaan Pak Heri waktu itu, ingat nggak?
Kalau dana ini, orang berdana adalah memberi, maka dia identik dengan 10 perbuatan baik saja. Baik, tapi kalau dia berdana adalah sebagai sacrifice atau melepas, dana sebagai bentuk pelepasan, keterikatan, baru dia jadi parami. Tuh. Untuk mengetahui ini perbuatan itu parami atau 10 perbuatan baik, harus mengerti Dhamma. Gitu, Ci. Ya, saudara ya. Sehingga apa yang terjadi? Ini 4-10 parami ini harus dipupuk. Nah, sekarang pertanyaannya kan, Sang Buddha setelah timbunan parami cukup, maka setelah 4 asan kaya kalpa dan 100.000 kalpa, dia menjadi pangeran Siddhartha. Baru menjadi Buddha Gautama. Nah, sekarang pertanyaannya kan terbalik. Sekarang kita nih lahir, gitu kan, di sini kan. Kita lahir di sini. Kita sering meditasi, tapi meditasi kita mungkin belum bisa mencapai kesucian atau jana. Kita sedang belajar memupuk parami. Parami ini kita bisa pupuk supaya apa? Supaya nanti kalau dia sudah penuh paraminya, pencapaian kesuciannya mudah. Karena kalau tidak punya timbunan parami, susah buat kita bisa mencapai kesucian. Gitu. Ya, kenapa kita tidak suci? Kok kita udah meditasi bertahun-tahun, berbulan-bulan, sotapana enggak, tapi soto panas iya, gitu kan? Ya nggak apa-apa, tapi kita tidak ada perbuatan yang sia-sia. Meditasi yang kita lakukan hari ini, walaupun dia tidak bisa mencapai kesucian, minimal kita sudah melatih kesabaran. Ya dong, dengan duduk kita diam berlama-lama gini kan, kita sedang melatih kesabaran buat batin kita, gitu. Buat fisik kita, ya, dilatih supaya nggak mudah bergerak. Lama-lama 5 menit bergerak, tahan 10 menit bergerak. Kalau udah semakin lama, 15 menit, 20 menit, 31 jam pun nggak bergerak, karena sudah terbiasa. Tubuh sudah bisa kita kendalikan. Kalau tubuh sudah bisa kita kendalikan, kita sudah melatih kesabaran buat tubuh, supaya jangan bergerak dia. Dan itu pasti ada manfaatnya juga, walaupun belum mencapai kesucian. Itu Cia, saudara. Baik, Romo. Jadi memang kita harus tetap positif ya, Romo. Mau Yes, belum ada pencapaian apapun, nggak apa-apa, berjuang aja. Semoga berjuang, itu jadi parami ya. berjuang terus aja. Anggap aja sedang nabung, 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 nabung. Cerita apa namanya, cerita kelelawar yang ada di Buddha ke Buddha Kasapa gitu ya. Ketika dia mendengarkan seorang biku baca Matika, aku salah Dhamma, aku salah Dhamma, kata Dhamma. Dia dengerin aja terus. Terus dia tiba-tiba berpuluh-puluh kelahiran terus lahir jadi seorang biku di zaman Sang Buddha, menjadi muridnya Yas Bante Sariputta kan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia ketemu dengan Sariputta dan diajarkan Dhamma, Abhidhamma oleh Sang Buddha, oleh Sariputta mencapai arahat kan. Ya siapa tahu sekarang kita sedang belajar nih, tadi kehidupan kapan kita bisa ketemu dengan mungkin para Buddha atau para bodhisattva lain dan bisa mendengarkan Dhamma dengan baik dan mencapai kesucian. Oh, kenapa bisa mencapai kesucian? Karena di berpuluh-puluh kalpa yang lalu pernah belajar Abhidhamma sama Romo Rupi. Sadu, Iya, sadu, sadu. gitu. Ini sombong nih. Iya, Romo. Ini bukan sombong ya, ini bukan sombong. Karena bisa Enggak, beda Romo, langsung. enggak apa-apa. Ini Ya, bercanda. baik, baik, Romo. Jadi kita positif aja, semangat Yes. aja, Semangat nabung aja. aja. Semangat Ya, aja. baik, Romo. Hmm. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat nih, Romo. Dari Ibu Sari Dewi ya, Ramani Sari Dewi. Dana sebagai pelepasan itu artinya tidak menimbang. Intinya memberi. Betulkah, Romo? Tidak menimbang salah. Mungkin dana sebagai sacrifice itu adalah kalau kita berdana, berlakan dana itu kan ada tahapan. Ingat ya, dan dhamma hanya dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Dulu waktu saya sekolah minggu dana 1.000 aja berat loh. Karena kan saya dapat uang jajan kan dari papa, dari mama kan begitu. Ketika saya memasukkan uang dana saya 1.000 ke kotak dana gitu, rasanya besar sekali kan begitu. Tapi karena saya terus dilatih, dilatih. Mungkin sekarang kita punya pekerjaan. Mungkin kita tidak dana lagi 1.000, tapi dananya berapa? Mungkin 10.000, 100.000, entah itu 1 juta. Karena kita tahu manfaat berdana. Tapi kan itu butuh tahapan, itu butuh tahapan.
Mungkin saya belajar dulu 1.000 itu mau dapatin supaya saya nanti kalau sudah besar saya kaya. Ada orang begitu kan, saya berdana supaya saya bisa mendapat nama harum, panjang umur. Itu namanya berdana yang diiming-imingi oleh hanya 2 akar saja, yaitu akar aloba dan adosa. Kalau kita belajar berdana sebagai sebuah pelepasan terhadap apa yang kita miliki, karena kenapa? Karena ketika kita berdana pasti akarnya apa? Kalau saya berdana nih, pasti akarnya apa? Akarnya adalah aloba dan adosa di situ. Ketika dia berdana menjadi aloba dan adosa, ada apa itu? Ada meta yang berkembang, tidak ada kebencian. Karena saya tidak membenci, maka saya mau berdana. Kalau saya ada apa kebencian, malaslah bertangannya nggak buntung sih. Tak malaslah kakinya nggak buntung sih. Misal di jalanan misalnya. Karena terus bahkan kita melihat, aduh, masih seger aja udah apa namanya, udah masih minta-minta di pinggir jalan. Itu kan sesuatu pasti ada kebencian. Ketika ada kebencian maka tidak ada dana yang diberikan. Tapi kalau yang namanya dana yang benar adalah ada aloba, ada adosa, dan ada amoha di situ. Apa itu amoha? Tidak ada yang namanya delusi, tidak ada harapan. Saya berdana sebagai sebuah pelepasan, ada pannya di situ, ada wisdom di situ yang muncul. Saya berdana ini, kalau kita berdana, yang berbuat, yang untung siapa sih? Kita atau yang diberi dana? Pertanyaannya begitu. Mestinya ketika kita berdana, yang beruntung kita. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Sementara mereka yang menerima dana adalah dia menerima buah. Jadi kalau Anda berdana kepada biku, kepada sangga, kepada wihara, kelenteng, Anda ketika Anda sedang berdana, Anda sedang beruntung karena Anda sudah berbuat baik di situ. Anda diberikan kesempatan di situ, gitu ya. Nah, harus muncul panyanya di situ. Jangan karena kita berdana besar, untung tuh ya Bante ya, atau untung tuh ya wihara dikasih dana sama orang ini berapa ratus juta. Ya wiharanya nggak untung, yang untung Anda karena Anda diberikan kesempatan untuk berdana, gitu ya. Itu ada sacrifice. Jadi perlunya namanya pengetahuan. Kan kebanyakan kita berdana tanpa pengetahuan ya. Karena tanpa pengetahuan kita ingin berdana berharap kembali. Kan begitu. Kalau saya dana ceban, mudah-mudahan kembalinya cetiau notiau gitu kan. Tapi kalau kita berdana dengan sacrifice, dengan pelepasan, apa yang kalau ingat tuh Sang Buddha bilang begini. Kalau Anda punya penghasilan 10 juta misalnya, ambil contoh aja. Bukan berarti Buddha bilang 10 juta, enggak ya. Kalau kita berbicara, kita punya penghasilan sebulan 10 juta, tapi kita sebulan cuma berdana 100.000, 200.000, itu tidak sesuai dengan ajaran Buddhism. Artinya kita belum bisa mempraktekkan Dhamma dengan baik. Artinya apa kita? Orang apa? Pelit. Ya, pelit sekali kita. Karena kita berdana tidak sesuai dengan kemampuan kita. Begitu. Ya, begitu ya saudara. Jadi kita berdana Oke, harus... Hmm, ya, ya baik. Semoga menjawab ya Ibu Sari Dewi ya. Pertanyaan terakhir Romo dari Bapak Rahmat Adiwarga ya. Agar dana menjadi faktor penambah parami, apakah bisa dengan aditana saat berdana? bisa saja. Misalnya saya ingin berdana kepada Biku Sangga, semoga perdana yang saya berikan ini bisa memberikan saya terbebas dari penderitaan. Penderitaannya kan begitu. Saya mengkondisikan saya untuk menyempurnakan parami saya supaya ini bisa menjadikan saya bisa terbebas dari keterikatan kepada apa yang saya miliki. Ingat ya, saya ketemu sama salah seorang, sayang ya, orang itu sudah pass away beberapa bulan lalu. Dia pemilik pusat meditasi di daerah Gunung Gelis. Ya saya sebutkan lah pasti tahu. Dia kebetulan salah satu owner pemilik Mas Pion. Saya pernah ketemu sama beliau. Almarhum ini pernah bilang sama saya bahwa kalau ini dijadikan villa buat hidupnya, buat keluarganya, maka dia akan melekat. Dia akan berkunjung setiap minggu atau mungkin sebulan sekali untuk datang ke villa tersebut. Tapi villa tersebut dijadikan tempat meditasi, dijadikan tempat retret. Saya tanya, kenapa Bapak melakukan ini?
Kan ada sebuah syair di dalam Abinha Pancawekana. Sabehime piehi nana pehi nana bawo wina bawo. Segala sesuatu yang kita cintai dan kita senangi, cepat atau lambat dia akan terpisah dari hidup kita. Maka dari itu Romo saya berikan ini rumah saya. Rumah yang saya ini buat villa saya ini saya berikan buat kepentingan umum. Nah, buat kepentingan sangga. Buat kepentingan mereka-mereka yang belajar retret, belajar sama meditasi, belajar baca sama di sana. Bagus kan tempat itu? Tempat yang bagus itu memupuk paraminya. Kalau kita punya villa, jangan sampai orang lain tahu, ntar dipinjemin. Tapi mereka sampai seperti itu. Ya, kalau kita sudah belajar dhamma dengan baik kan, bahwa segala sesuatu yang kita cinta dan kita senangi kan akan berubah. Cepat atau lambat. Mobil kita, rumah kita. Makanya kalau di desa, kita bisa tinggal di desa, kita punya kendaraan mobil, kendaraan nggak punya, kita berada di tanah sama wihara, sama bante. Bante atau wihara, saya wakafkan eh, kendaraan saya ini kalau memang dibutuhkan untuk baca parita, menjemput dharma duta, ngantar anak sakit, sebagai bos kepentingan dhamma. Wow. Jadi kalau seperti itu apa yang terjadi? Asetnya jadi apa namanya di asetnya dikonvert dengan kebaikan, betul nggak? Selama ini kan aset kita tidak convert dengan kebaikan. Aset yang kita miliki malah menjadi loba yang baru, mana yang baru, kesombongan yang baru. Begitu. Gitu ya Pak Rahmat tadi warga. Semoga kita bisa menjadi terus menanam parami yang cukup. Oke, baik. Semoga puas ya, Ahmad Adiwarga. Baiklah. Bapak Ibu, waktu jugalah yang memisahkan kita, sudah 21:27. Saya kira saya tidak akan membuat ringkasan yang terlalu panjang. Saya hanya ingin mengajak semua yang hadir untuk tetap mempertahankan semangat kita ya. Baru bab 1 aja kita sudah banyak wow gitu ya. Gitu. Saya sendiri kadang-kadang ketika Romo mengakhiri loh, kok udahan lagi ya gitu. Rasanya Ya. belum puas gitu ya Romo. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini membuat kita semakin apa ya namanya semakin Hmm. bersemangat untuk belajar lebih dalam. Kita juga melatih kesabaran kita karena kadang-kadang kalau kita menjadi tidak sabar, akhirnya kita sendiri yang rugi ya Romo. Dan Yes. kita bersyukur sekali ya Romo masih mau menyediakan waktu, padahal mungkin kesibukan Romo luar biasa padatnya. Dan kita semua tentu saja sangat bersyukur untuk kebaikan hati Romo ini. Maha Anumodana Romo. Iya, sama. Baiklah itu aja ya Bapak Ibu semuanya. Mari kita tetap pertahankan semangat kita karena libur panjang kita sudah selesai. Mulai Senin depan, ayo kita sama-sama kembali belajar dengan rutin. Baiklah, sebelum menutup, saya ingin mengajak semua untuk berbagi jasa kebajikan. Saya akan memimpin pembacaan Patidana. Kandamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yana Nyani Katanime Tesanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepia Gunawantaca Maihang Mata Pita Dayo Dita meca piaditawa anye majata werino sata titanti lokasming te bumaca tuyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayung maya dina na punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa si jatang suba sadu sadu sadu. Mari kita tutup dengan nama Karabata.
Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sangga nama. Mari sama-sama kita mendoakan semua makhluk dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Romo Ruby. Terima kasih Romo. Ya, terima Terima kasih kasih banyak. Romo. Terima kasih. Ya, Kasih. terima kasih Bu Ling Ling. Ya, Sama-sama, Ko Suisen juga terima kasih. kasih. Bapak Ibu semuanya terima kasih ya. Ya, Izin ya. Oke, kasih Oke, Romo. terima kasih Kasih. Romo. Ya, makasih semua Langsung ya. ditutup. Izin tutup ya. Kasih. Baik, Ko Suisen, makasih. Kasih.